Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku bawa pada sebuah isu hukum nasional ya, yang mendapat sorotan dari berbagai pihak, yaitu terkait dengan kemarin ya, kalau nggak salah tanggal 21 Juni 2022 ada sebuah penetapan dari Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama ya. Jadi pemohonnya ini ada dua ini, yang berinisial RA dan EDS. RA ini beragama Islam, kalau EDS ini kalau nggak salah beragama Kristen. Keduanya kemudian mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya yang terdahulu ya. Jadi kalau tidak salah, fakta-fakta yang ada dalam persidangan itu bahwa keduanya ini pernah melakukan perkawinan secara Islam, kemudian diteruskan perkawinan secara Kristen begitu. Dan karena di Indonesia ini tidak ada peraturan yang membolehkan perkawinan beda agama ya, tidak ada peraturan soal itu. Jadi sampai saat ini perkawinan beda agama di Indonesia itu tidak ada aturannya, sebenarnya dilarang. Makanya biasanya kalau orang-orang yang melakukan perkawinan beda agama itu siasatnya adalah dia melakukan perkawinan di luar negeri, kemudian memohon penetapan di pengadilan negeri yang ada di Indonesia terhadap perkawinannya yang di luar negeri. Kembali pada permohonan RA dan EDS ini, permohonan dari RA dan EDS ini kemudian oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya itu dikabulkan. Artinya bisa dicatatkan ke kantor Dispenduk Capil Surabaya ya. Jadi kalau perkawinan non-muslim itu nanti pencatatannya ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Teman-teman sekalian, seperti yang baru aku sampaikan tadi ya, sebenarnya di Indonesia itu belum ada aturan yang memperbolehkan perkawinan atau pernikahan beda agama. Tetapi mari kita lihat apa yang menjadi pertimbangan dari hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut. Beberapa pertimbangannya itu diantaranya ya, ini kita sebutkan pertimbangannya dulu lah, nanti baru kita analisa. Di antaranya, menurut hakim itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu tidak melarang pernikahan beda agama. Satu itu. Yang kedua, mempertahankan keyakinan itu adalah hak asasi manusia, hak warga negara, hak asasi yang tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar ya. Kemudian yang digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan tersebut adalah yang lebih spesifik adalah pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Itu sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Di pasal 10 tersebut memang memberikan kemungkinan kepada para pemohon yang melakukan pernikahan itu melakukan pencatatan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Sebenarnya redaksinya sangat sumir lah. Kemudian pertimbangan yang lain ya, pertimbangan non yuridis ya, itu bahwa keduanya itu sudah saling menyintai. Kemudian kedua keluarga besar juga
memberikan persetujuan, dan karena keduanya juga dianggap sudah melakukan perkawinan dalam dua kali tahapan perkawinan ya. Jadi keduanya sebelumnya melakukan perkawinan secara Islami, kemudian diteruskan secara Kristen begitu. Itu beberapa pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim tunggal permohonan ini ya untuk menetapkan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Selanjutnya teman-teman sekalian, tanpa bermaksud menggugat apa yang menjadi penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ya, karena ini sudah menjadi penetapan atau putusan dari hakim yang wajib ditaati oleh instansi pemerintah. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tidak bisa menolak, wajib untuk mencatat itu. Tetapi tanpa bermaksud menggugat penetapan tersebut, mari kita lakukan analisis yuridis ya. Ini sebagai bentuk eksaminasi putusan atau penetapan. Teman-teman sekalian, kalau kita mengacu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di situ memang tidak disebutkan adanya larangan melakukan pernikahan beda agama. Memang redaksi larangan itu tidak ada. Tetapi kalau kita cermat membaca pasal itu, perkawinan yang sah itu hanya jika dilakukan sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaan yang dianutnya. Artinya sebenarnya ini menutup peluang untuk pengesahan perkawinan beda agama. Kemudian kalau kita melihat ya, tadi yang menjadi inovasi hakim itu pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ya, yang katanya itu memberikan kemungkinan pencatatan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada pasal itu sebenarnya tidak tersirat sama sekali seluruh jenis perkawinan itu bisa dicatatkan. Pasal itu juga kembali berpedoman pada tata cara yang dianggap sah oleh sebuah agama atau kepercayaan. Sebenarnya seperti itu. Intinya meskipun tidak ada larangan dalam undang-undang perkawinan soal perkawinan beda agama, tetapi sebenarnya undang-undang yang ada itu menutup peluang pengesahan perkawinan beda agama begitu. Kemudian kalau kita mengacu ya pada beberapa waktu yang lalu ya, tahun 2015 itu kalau tidak salah, ada orang yang mengajukan permohonan uji materi ya terkait pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ya. Dia menganggap pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Intinya kepingin pengesahan perkawinan hanya satu agama atau satu kepercayaan itu dibatalkan oleh MK, dianggap tidak berlaku lagi. Intinya meminta ya, tujuannya itu meminta bisa disahkannya perkawinan beda agama. Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. Itu yang terjadi pada tahun 2015. Kemudian yang menarik itu apa teman-teman? Jadi ini ketika Pengadilan Negeri Surabaya itu mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengesahan perkawinan beda agama. Jadi ini semacam ada apa ya? Ada kontradiksi antara lembaga peradilan ya. Antara lembaga peradilan ini ada kontradiksi putusan. Dan ini menjadi satu presiden buruk ya, kalau hakim di lingkungan
Mahkamah Agung kemudian tidak mentaati apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Ini menjadi presiden buruk, teman-teman. Jadi seharusnya lembaga peradilan itu merupakan satu kesatuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Jadi sebisa mungkin itu putusan tidak bertentangan. Teman-teman sekalian, analisa yang aku lakukan ini dalam perspektif hukum ya, bukan dalam perspektif hak asasi manusia, bukan dalam perspektif itu. Karena kalau kita melakukan analisa berdasarkan perspektif hukum, itu kita membuat analisa dan menyimpulkan itu berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang, tidak berdasarkan yang lain begitu. Jadi intinya putusan ini sebenarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan ini menjadi presiden buruk. Kalau pola yang seperti ini diteruskan, kemudian tidak ada pengawasan terhadap hakim-hakim yang meskipun mempunyai independensi dalam membuat putusan, itu akan membuat satu kekacauan dalam sistem hukum nasional ya. Karena putusan hakim itu adalah mahkota hakim. Dia sebenarnya harus terhindar dari kecacatan dan kekeliruan. Itu teman-teman. Jadi ya kita ikuti aja ya, apakah hakim yang menetapkan atau mengabulkan perkawinan beda agama ini kemudian akan diperiksa secara etik, karena kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ada itu terbuka sekali. Itu teman-teman, kita berharap ke depan ada satu kesatuan, ada putusan yang tidak saling bertentangan, karena itu sangat berbahaya bagi sistem hukum nasional. Dan kedepannya jika itu tidak diawasi dan tidak dihentikan, nanti yang kita takutkan itu ada yang mencoba melakukan permohonan perkawinan sesama jenis dengan alasan yang sama. Di undang-undang tidak ada aturan yang melarang. Itu aja dariku, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.